Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putra Madayu Ramantari, NIM 2114031025 dari Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas LKM 5 Agama Hindu saya mengenai yoga dan pranayama. Adapun yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai nilai yang diajarkan dalam video YouTube Kik Andi masih bocah tapi berhati malaikat. Adapun nilai yang diajarkan yaitu yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur itu tandanya kita mengingat masih banyak orang susah di luar sana. Rasa syukur merupakan wujud terima kasih kita kepada Tuhan atas anugerah yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua adalah nilai peduli sejak dini. Membentuk rasa empati yang sudah terasa dengan melihat langsung kondisi masyarakat yang sedang kesusahan. Tidak harus menunggu kaya untuk bisa peduli dan berbagi, seperti yang terdapat dalam video tersebut. Seorang anak mengadakan penggalangan dana melalui aksi lari untuk membantu anak usia 5 tahun yang mengalami kanker mata. Dan yang ketiga adalah nilai tolong-menolong. Dengan kita peduli akan sesama kita yang sedang kesusahan, kita dapat membantunya dengan apa yang kita bisa, seperti membantu menjadi relawan, mengadakan penggalangan dana, berinteraksi langsung dengan yang membutuhkan, dan lain-lainnya. Dari video tersebut, tidak ada alasan apapun yang dapat menghentikan niat baik seseorang untuk membantu sesama. Tidak peduli dia dewasa ataupun anak-anak, tak peduli dia kaya ataupun miskin, karena yang terpenting adalah niat yang tulus ikhlas untuk membantu sesama. Nah, selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai hal yang dapat dipelajari dalam video YouTube SRMD Yoga 15 menit pranayama. Dijelaskan, pranayama diterjemahkan secara sederhana berarti perpanjangan nafas. Nafas adalah elemen yang penting yang diketahui oleh umat manusia, karena setiap makhluk hidup membutuhkannya untuk bertahan hidup. Praktek pranayama merupakan bagian integral dari tradisi yoga, karena mengontrol kekuatan hidup itu untuk membuka berbagai manfaat dan berfungsi sebagai penghubung antara alam sadar dan alam bawah sadar. Mempraktikkannya secara positif mempengaruhi tindakan pikiran dan kesehatan kita secara keseluruhan. Adapun praktik yang pertama yaitu yogic breath. Manfaat dari pernafasan yogis yaitu mempromosikan ekspansi penuh dari paru-paru untuk pernafasan lengkap, meningkatkan pasokan oksigen ke tubuh, melepaskan ketegangan otot, menyeimbangkan pikiran tubuh dan nafas, mencegah stres, mempersiapkan latihan berbagai pranayama lainnya, dan untuk meditasi lebih dalam. Adapun langkah yang dapat dilakukan yaitu pertama, kita bernafas ke perut bagian bawah. Kemudian kita bernafas ke bagian tengah tubuh, memperluas diafragma dan tulang rusuk saat inhalasi berlanjut, dan akhirnya kita menarik nafas ke dada bagian atas dan bahu saat inhalasi berakhir. Inhalasi yang lambat dan terarah ini kemudian diikuti dengan hembusan nafas yang panjang, lambat dan lembut, mengeluarkan nafas dari 3 bagian tubuh yang sama dalam bentuk terbalik, urutan terbalik, melepaskan dada bagian atas, lalu diafragma dan tulang rusuk, dan akhirnya perut ke bagian bawah. Satu putaran full yoga breath mencakup satu inhalasi lengkap dan satu hembusan nafas lengkap. Baik inhalasi ataupun ekshalasi harus terasa cair dan terus-menerus. Sama sekali tak boleh salah satu menyebabkan ketegangan apapun. Yang kedua adalah Brastika Pranayama. Brastika Pranayama adalah teknik pernafasan yoga yang energik. Sebenarnya diciptakan oleh para yogi kuno untuk menyediakan oksigen yang cukup untuk setiap sel tubuh dan pikiran Anda. Brastika Pranayama sangat membantu bagi pemula untuk secara paksa melibatkan otot perut dan dada saat bernafas. Manfaat dari Brastika Pranayama adalah menghilangkan penyumbatan dan dahak di saluran hidung, memperkuat dan membersihkan paru-paru, mempromosikan detoksifikasi tubuh dengan menghilangkan kotoran dalam darah.
meningkatkan imunitas tubuh, menguatkan otot perut, membakar lemak perut, dan mengencangkan pinggang, menyegarkan dan merevitalisasi tubuh dan pikiran. Adapun langkah yang dapat dilakukan yaitu duduk tegak dengan tulang belakang tegak dan letakkan kedua tangan di depan bahu. Tutup kedua telapak tangan dengan mengepalkan tangan. Mulailah bernafas perlahan-lahan ke dalam dan keluar yang melibatkan otot perut dan paru-paru. Tarik nafas, angkat tangan ke udara bersama dengan membuka kepalan tangan. Membuang nafas, bawa kembali lengan ke tingkat bahu dengan tangan mengepal lagi. Nah, ulangi proses ini selama 5-10 menit dengan sedikit istirahat. Selanjutnya adalah Anuloma Viloma Pranayama, yaitu jenis pernapasan terkontrol dalam yoga. Pernapasan dilakukan dengan menutup satu lubang hidung dan menghirup udara, lalu menahan lubang hidung lainnya saat mengembuskan nafas. Kita dapat melakukan teknik Anuloma Pranayama sebagai berikut. Duduk dengan tenang dan tegak dan lakukan pernapasan Ujjayi selama beberapa menit. Lipat jari telunjuk dan tengah, sementara 3 jari lainnya terbuka. Hasilnya, tangan kita terlihat seperti capit atau ketan. Gunakan ujung ibu jari dan jari manis kedua sisi hidung untuk membuka dan menutup aliran nafas nantinya. Letakkan jari-jari dengan tekanan yang merata pada kedua sisi hidung untuk mempertahankan sentuhan tanpa menutup total kedua lubang hidung. Sembari melakukan pernafasan Ujjayi, variasikan tekanan pada jari, rasakan sensitivitas yang lebih tinggi pada efek penyesuaian jari jemari yang lebih cermat. Rasakan bahwa dengan perbedaan penekanan yang sedikit saja, perbedaannya terasa pada pernapasan. Adapun manfaat dari Anuloma Viloma Pranayama yaitu membersihkan dan memurnikan pembuluh darah, syaraf, dan energi saluran di tubuh, meningkatkan konsentrasi dan memori, mengurangi sleep apnea dan mendengkur, membantu penyembuhan sakit kepala, migrain, masalah syaraf, penyumbatan jantung dan masalah lambung, serta menyeimbangkan pikiran, tubuh, dan nafas. Melalui kombinasi nafas yoga, Bhastika, dan Anuloma Viloma, aliran ini akan membantu membuka paru-paru Anda, meningkatkan tingkat energi kita, menghilangkan rasa kantuk, menenangkan pikiran, membuang racun yang tidak diinginkan, dan juga mempersiapkan kesehatan tubuh kita. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai AKM 5 ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun penyampaian materi pada hari ini. Saya tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om.